Ya, langsung saja kita akan membahas tentang soal kuis gerbang logika. Yang pertama, suatu sistem gerbang logika mempunyai 4 input, maka pada tabel kebenarannya kemungkinan kombinasi inputnya adalah, saya pikir kawan-kawan sudah tahu jawabannya dengan mudah. Berapa kombinasinya? Tinggal 2 pangkat N. N ini apa? N ini adalah jumlah input. Maka berapa jawabannya? 2 pangkat 4, jawabannya adalah 16. Oke, ini nomor pertama. Cukup mudah. Misalnya inputnya 1. Maka dia hanya ada 2 kombinasi, 0 dan 1. Ini 2 pangkat 1. Misalnya inputnya 2. Maka ada berapa kombinasi? Ada A dan B misalnya. Ini output tidak. Kita sekarang ngobrol tentang kombinasi input. Maka ini 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. So, total ada berapa? 2 pangkat 2. 4. Kalau 3 gimana Bang? 3. Kalau 3 seperti ini. Ada 3 input misalnya. Maka 0, 0, 0 4 kali. Satunya juga 4 kali. Itu semua. Lalu 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, lalu 0, 1, 0, 1, dan seterusnya. Nanti ada 8 atau 2 pangkat 3. Kalau 2 pangkat 4 bagaimana? Ya nanti ada 0, 0, 0 sebanyak 8 kali dan satunya 8 kali. Nanti jumlah totalnya adalah 2 pangkat 4 atau 16. Ini kombinasi inputnya. Selanjutnya adalah nomor 2. Oke, kita coba buat tabel kebenarannya. A, B, outputnya adalah lampu. Ya, kita lihat sendiri di sini hanya bisa berapa kombinasi karena ini 2 input aja, maka ada 4 kombinasi nanti total semuanya. Terus 0, 0 maka gimana? 0, 0 lampunya nggak nyala. 01 jadi A nya 0 buka, B nya nutup, ya jadinya nyala. Lalu lampunya nggak nyala, lampunya nggak nyala, jadinya karena A nya masih nggak nyambung. Ini nyambung, A nya nggak nyambung. Terus untuk kemungkinan yang ketiga sini A nya 0, A nya nyambung sini, B nya 0. Nah, dia tetap nggak nyambung, lampu nggak nyala. Untuk lampu nyala gimana caranya? Maka dia harus satu-satu. Maka aturan seperti ini apa? Aturan N. Selanjutnya di sini kita ada berbagai cara, terserah Anda seperti apa, tapi ini salah satunya aja. Kita gambarkan dulu dari dalam ekspresi boolean ya. Bagaimana gambarnya? Maka A kita lihat di sini dan gerbang N yang pertama. Maka A aksen dan B. Terus di sini kita lihat ini dipluskan. Sekarang kita lihat gerbang N yang kedua, A dan B aksen. Sebenarnya dengan lihat ini sudah nampak ini adalah OR. Oke, tidak apa, kita buat tabel kebenarannya biar lebih yakin. Maksudnya dengan lihat ini aja kita tahu ini adalah XOR. Kita buat tabel kebenarannya. Ini untuk memudahkan saja, ini saya tambahin.
Jadi nanti bisa kita kalkulasi dulu di sini. Kalau kalkulasi di sini, setelah itu baru kita OR-kan di sini. Ini adalah out. Outnya adalah hasil ini dan ini kita OR-kan. Ada 2 input kan? Mudah, 4 aja. Kosong-kosong apa jadinya? Pasti ini kosong semua. 01 gimana? Kita kalau yang di sini pasti kosong karena A-nya sudah kosong. A aksen B. A aksen B, B-nya 1, A aksen, A-nya 0, 0 aksen, jadinya 1. 1 dan 1, maka ini 1. Lalu kita lihat di sini, B-nya kosong. Kita sudah tahu langsung di sini kosong. Yang di sini, A-nya 1, 1 dan 1. 1 dan kosong aksen. Kosong aksen 1. Jadi 1 dan 1. 1. Yang di sini, A aksen, A-nya adalah 1. Lalu karena diaksenkan jadinya dia kosong. Di sini kita cukup lihat B aksennya. B aksennya sudah tahu bahwa B itu adalah 1, maka B aksen kosong. Dan itu misalnya gerbang N, salah satunya sudah kosong, maka pasti jawabannya kosong. Oke. Selanjutnya di out. Sekali lagi di sini dan di sini kita OR-kan. Kosong atau kosong jadinya kosong. 1 kosong, 1 atau kosong jadinya 1. Kosong atau 1 jadinya 1, kosong atau kosong jadinya kosong. Ini adalah XOR. Jawabannya adalah XOR. Ya, selanjutnya adalah soal nomor berapa tadi? 4 ya? Ya, pokoknya soal ini. Ini adalah tentang gerbang N. Ini adalah salah satu fungsi dari gerbang N ya. Ini enable sinyal ini bisa dari manual atau mungkin dari sistem juga, dari sistem. Nah, terkadang ada suatu clock oscillator, misalnya ini salah satu aplikasinya. Jadi terkadang perlu ada semacam ini, clock, terus ada device, nanti bisa berfungsi untuk mengenable dan disable. Caranya mengenable, sinyalnya cukup seperti ini. Untuk A misalnya dia high, maka sinyal ini bisa mengalir. Misalnya B, jadi sinyal ini tidak bisa mengalir. Karena gerbangnya N kan, misalnya 0, salah satu 0, maka di sini kosong. Jadi jawabannya apa saja? Kita lihat jawabannya satu-satu. Rentang B adalah untuk enable sinyal supaya sinyal dari, ya ini salah pasti karena dia enable. Jadi harusnya rentang B adalah untuk disable. Kita cari yang rentang B. Nah ini dia yang disable. Ini jawabannya 1. Sekarang rentang A adalah untuk disable. Ini adalah salah. Rentang A itu untuk enable. Maka kita cari rentang A yang enable. Nah ini dia. Gambar di atas adalah contoh penggunaan gerbang logika N untuk semacam switch disable dan enable sinyal. Ini jelas ya, ini N bukan OR. Jadi OR ini salah. N ini pasti benar. Jadi jawabannya adalah ini dan ini. Ini soal yang cukup mudah juga. Kita analisis satu persatu. Ini nampaknya XOR kalau dari keluarannya. Dari yang A ini nampaknya XOR. Sudah nampak ya. Oke, ternyata XOR benar. Yang ini XOR. Yang B apa yang B? Yang B ini nampaknya sudah ini ya, misalnya asal ada, ini kebalikannya OR. Sudah nampak. Ini kebalikannya OR. Jadi NOR. Nah, soalnya OR itu kan seperti ini. Jadi dia kebalikannya. Selanjutnya kalau lihat dari usamanya sekilas ini adalah N. Nah, selama ada 0 di sana maka dia harus jadi ini. Selanjutnya ini adalah OR ya.
selama berkebalikan dengan n, selama ada 1 di sana maka dia jadi 1. Oke, ini none nggak ada sama sekali, tidak terbahas di sini. Selanjutnya poin A adalah XOR, ini betul semua. Lalu poin B adalah NOR, ini salah. Ini salah. Nanti saya salah, maka jawabannya adalah ini. Nah, kita buat ekspresi boolean XOR logic dengan menggunakan NAND saja. Bagaimana caranya? Oke, bisa disimak baik-baik di sini. NAND logic, yang penting kita bisa mengubah menjadi bentuk negasi dan bentuk N. Jadi kita hilangkan OR-nya. Tidak ada plus. Oke. Harus Anda ingat sifat ini A plus B sama dengan apa? A aksen, B aksen, atau B seperti ini. Ini lebih jelas ya. Nah, kita gunakan sifat ini untuk mengubahnya menjadi bentuk NAND. Maka sebetulnya solusinya ini tidak hanya satu, tapi banyak 2, 3, banyak sekali. Tapi yang penting Anda pastikan ketika Anda masukkan nilai 0 kombinasi angka 0 dan 1-nya, kombinasinya bisa seperti XOR, itu sudah benar. Oke, ini satu contoh solusi. Jadi kita sudah ketahui ekspresi booleannya seperti itu. Aksen, jangan pakai aksen ya, tadi kayaknya aja lebih enak. Plus nah, ini kita ubah menjadi apa? Jadi bentuk seperti ini, jadinya A aksen, B aksen. Kita dalam kurung. Lalu ini biar ini. Aksen. Lalu jadi kita substitusi. Jadi A-nya adalah ini, B-nya adalah ini. Lalu kita mengambil sifat ini untuk membuat ini. Apakah betul ini adalah gerbang NAND saja kita sudah bisa membuatnya? Oke, kita buat saja. Di sini ada A, di sini ada B. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya aja. Mari kita coba bentuk gerbang logikanya seperti apa. Kita punya 2 input, A dan B. Lalu di sini kita punya 1 gerbang NAND sebelum output. Ini outputnya. Dan output inputnya juga dari 2 gerbang NAND. Ya. Selanjutnya kita lihat gerbang NAND-nya ada 2 yang ini kan. Kita lihat gerbang NAND yang pertama yang ini. Dari A dan B, jadi dari A ini dan B negasi B. Jadi di sini ada gerbang NAND. Yang masuk ke sana.
Lalu yang kedua ini, oke, ini ada dua, minimal ada input dua. Yang gerbang NAND kedua ini, yang ini ada dua input dari A negasi juga dari gerbang NAND. Gerbang NAND bentuknya gini. Jadi adalah negasinya. Lalu dari B. Ya. Inilah bentuk XOR tapi dalam versi semua gerbang NAND. Ya, kita bahas untuk mencari alternatif XOR yang lain. Cara ini agak lebih rumit, tapi menuju ke jawaban yang sebagian kawan-kawan jabarkan. Di sini saya ada yang awal tadi. Kalau tadi saya hanya memakai sifat yang nomor 18, sekarang saya akan menggunakan beberapa sifat, yaitu 18, 19, lalu nomor 15, dan nomor 6. Walaupun sebetulnya nomor 15 bisa dinalar, nomor 6 ini juga bisa dinalar, Anda cukup menghafal sebetulnya 18 sama 19. Ini saja. Kalau kita, kita langsung ya, pakai sifat dari, kita menjabarkan dulu. Kalau tadi saya menghilangkan plusnya duluan, kalau sekarang saya justru mencoba menjabarkan plusnya. Plusnya itu saya buka. Plusnya saya buka, maksudnya N-nya itu saya buka. Maksudnya saya ingin mengubah dari perkalian menjadi penambahan. Maka A kali B negasi, manakah dari antara sekian sifat yang bisa kita aplikasikan? Ini dari negasi menjadi plus. Maka kita aplikasikan jadinya ini dan ini. Lalu kita umpamakan ini adalah P, ini adalah Q, seperti yang tertera di sini. Maka P plus Q kita ubah dulu menjadi perkalian, plus jadi perkalian yang mana? Yang 18 ya, 18. Yang 18 ini kalau kita lihat jadinya seperti apa? Jadinya seperti apa? Jadinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat setelah dapat ini, nanti kita masukkan P dan Q nilainya langsung ke sini lagi, dan kita jadinya dapat ini. Nah, kalau kita pakai sifat nomor 15, maka kita bisa buang negasinya di sini. Negasi, double negasi menjadinya tidak ada negasi. Lalu kalau kita lihat lagi, setelah kita hilangkan jadi seperti ini, lalu kita pakai sifat nomor 6. Ini semacam perkalian biasa, ini dikali ini, lalu A negasi dikali B negasi, B kali A, B kali B negasi. Dapatnya ini. Lalu ini sebetulnya bisa dinalar juga. Bagaimana menghilangkannya? Kalau ada seperti ini, nomor 17 kita pakai yang nomor 17, jadinya seperti ini 0, lalu ini juga 0. Jadinya tinggal ini aja. Nah, kita pakai sifat nomor 18 lagi untuk mengubah dari penambahan menjadi perkalian, OR menjadi N. Jadi seperti ini. Oke, kita gambar gerbang logikanya. Untuk yang ini adalah seperti ini gambar gerbang logikanya ya. Anda bisa lihat sendiri bagaimana menggambarnya. Sebetulnya mudah. Anda lihat yang besar dulu, NAND yang besar seperti ini. Nah, nanti akan ketemunya ini. Ini adalah gerbang logika dengan 5 gerbang NAND ya. Selanjutnya adalah bagaimana Anda mencari untuk solusi yang banyak teman-teman buat. Yang ada yang benar, jawabannya adalah ini. Bagaimana untuk mendapatkannya? Bisa dengan cara
Cukup menggunakan persamaan 18 dan 19. Itulah. Ini kita AB-nya. Ini kita jabarkan menjadi seperti ini. Kita pakai persamaan 19. Jadinya seperti ini ya. Kalau kita lihat negasinya jadi hilang, negasi besarnya juga jadi hilang karena kita ingin mengubahnya seperti ini. Selanjutnya, nah pakai kita kalikan ini ke sini, ini ke sini, jadinya ini. Selanjutnya plusnya kita hilangkan dengan persamaan 18 ya. Jadinya ini. Selanjutnya bagaimana gerbang logikanya? Di sini kita hanya perlu 4 gerbang logika. Jadi ini gerbang logika besarnya, ada 2 input. Lalu ada gerbang kecilnya. Ini AB. Lalu yang satu cukup A juga. Kita dapat solusinya. Ini mungkin ada solusi yang ada di internet ini. Tapi sebetulnya ada beberapa alternatif. Tapi memang solusi ini adalah solusi dengan gerbang NAND yang paling sedikit. Lalu bagaimana gerbang OR? Apakah bisa digambarkan sebagai gerbang logika NAND? Bisa. Ini bentuk persamaannya dan ya, selanjutnya adalah soal nomor 7. Bagaimana menyelesaikannya? Pertama tentu kita cari yang sama dulu ya. X bisa dikeluarkan. Oke, dapat. Lalu selanjutnya adalah Y dan Y bisa dikeluarkan. Z kita letak belakang. Nah, untuk sifat yang ini kita sudah punya, yaitu di sini. Sebetulnya tidak usah pakai situ, pakai itu sebetulnya kita sudah bisa mengenalar. Misalnya di sini ada saklar atau untuk PLC dan di sini nyambung. Otomatis ini mau nilainya berapapun, mau di sini ada logik apapun, selama ini nyambung ya simply arus akan mengalir dari sini ke sini. Oke. Selanjutnya kita sudah dapat ini. Selanjutnya adalah ini. Kita umpamakan ini adalah P. Maka kita akan dapatkan seperti ini. Dan P kita pisah dulu di sini. Jadinya ini. Oke, lalu plus ini kita hilangkan supaya jadi perkalian. Jadinya adalah ini. Ini negasinya jadi hilang, negasinya jadi hilang. Selanjutnya kita akan dapatkan ini, kita masukkan X ke sini, X ke sini. Kita akan dapat ini. Ingat XX di sini kita adalah 0. 1 plus 0 atau misalnya ini ada plus di paralel tidak ngaruh, nolnya hilang aja. Jadinya ini. Ini kita pisahkan dari perkalian menjadi plus, jadinya ini. Atau sebetulnya ada alternatif cara, yaitu seperti ini. Kita tidak pakai cara ini, tapi pakai cara ini misalnya. Kita lihat adakah yang sama persis caranya. Ini, kita bisa pakai cara ini ya. A dan A minus, ini kalau nggak salah De Morgan, teori De Morgan, maka X A-nya yang di sini bisa hilang. Nah, misalnya A dan A di sini dia ada negasinya, maka A-nya bisa hilang. Begitu juga ini. Ini cuma bedanya ini A negasi dan di sini A. Maka ini bisa hilang, bisa dicoret. Nah, cara dapatnya ini.
Ya, ngirit beberapa langkah, tapi tidak masalah Anda mau pakai yang mana, semuanya benar, asal bisa dapat yang paling sederhana. Selanjutnya adalah nomor 8. Sebetulnya Anda sudah cukup dengan menjawab seperti ini, sudah cukup. Tapi sebetulnya ada bentuk yang paling sederhana. Saya tidak menuliskan yang paling sederhana ya, sebetulnya ini sudah benar. Cuma mungkin kalau ada yang salah, mungkin Anda penulisannya salah atau spasi atau apa. Yang kebetulan saya berbeda, tapi sebetulnya benar. Nanti saya cek, saya betulkan yang tulisannya sudah beranggap benar. Kalau misalnya kita sederhanakan ini ya, menjadi perkalian menjadi penambahan. Perkalian di sini menjadi penambahan ini, jadinya ada negasi. Ada negasi ini, negasi besar, negasi yang ini hilang, dan jadinya ada negasi kecil untuk B. Lalu kita buka kurungnya, simple kita tambahkan. Nah, ini sama dengan 1 sesuai dengan sifat ya. Ini nomor 16, maka dapatnya ini. Oke. Nomor 9. Seperti apa? Kalau bentuk umumnya seperti ini, maka A-nya bisa kita keluarkan. Terus kurungnya kita buka, jadinya seperti ini. BC dari penambahan menjadi perkalian. Bentuk seperti ini ada di nomor 16. Ada di bentuk nomor 16. Sininya 1, jadinya A. Lalu apakah ada cara lain? Ada. Contohnya ini ya. Ini cukup tricky, tapi ada pakai teori De Morgan yang tadi, yang kita pakai yang nomor 20 ini. BC plus D aksen bisa kita sederhanakan, saling cancel, jadinya tinggal C plus B. Lalu selanjutnya kan ada C. Ini juga saling mengcancel, C dan C, maka jadinya 1. Selanjutnya 1 plus B. Ini ada sifatnya juga, yaitu apa? 1 plus B pakai nomor 12. Jawabannya 1 dan ketemunya sama. Terserah Anda mau pakai yang mana, tapi bisa semua, dan jawabannya yang jelas adalah A. Oke, karena ini adalah jawabannya A, maka yang berpengaruh itu hanya A. Maka misalnya A dan Q berbeda, maka itu salah. Ini bukan jawabannya. Mana yang sama? Ini. Ini beda, ini beda, ini berbeda. Jawabannya jadi adalah yang ini. Ya, karena A dan Q-nya sama. Jadi mau B-nya dan C-nya mau nilai berapapun tidak ngaruh.